Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di video Dido Channel. Sekarang kita akan mereview satu unit terbaru dari BYD Indonesia. Nah, kalau teman-teman pasti udah seminggu atau 2 minggu belakang pasti udah pada tahu kalau mobil ini sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia dan akhirnya dia akan sudah dijual secara resmi di sini. Nah, sebelum kita review, kita sekarang berada di BYD Arista Soekarno-Hatta Bandung. Dan ini unit yang ada di sini adalah BYD M6 yang superior. Jadi dia tuh ada dua tipe, standar sama superior. Bedanya apa? Nanti kita lihat di dalam. Tapi sebagai info, yang standar itu, yang fiturnya tidak ada di superior, itu bedanya harganya yang dari mulai 379 itu OTR Jakarta ya. Jadi nanti akan ada perbedaan kalau OTR Bandung. Jadi kalau Jakarta itu 379, tipe tengah-tengahnya yang superior 7 seater itu 419, dan yang Captain Seat yang tipe tertingginya itu 429. Perbedaannya secara kasat mata sebenarnya yang superior, yang 7 seater sama yang 6 seater itu cuma pada kursinya aja. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Sekarang kita lanjut review dulu. Kita lihat dari depan nih, kalau kalian mengingatkan sudah pernah lihat beberapa mobil BYD, ini mukanya mirip banget sama BYD atau Tri. Kita lihat sebentar ya, tuh. Di sana ada BYD Atto 3 itu yang lagi di lap-lap. Mirip kan? Karena ini konsep mukanya sama Dragon Face. Nah, kenapa tertarik membahas ini? Walaupun kalian udah pada tahu ya. Karena harganya nggak sampai 500 juta, tapi punya fitur-fitur yang mewah di dalamnya. Yuk kita lihat detailnya ya. Nah, detailnya itu dari depan nih ya. Dia lampunya udah full LED, proyektor lagi. Ini harusnya DRL gabung sama lampu sennya. Nanti kita coba nyalain, nyalanya kayak apa. Terus ini di sini ada kisi-kisi angin ya. Dan ini bukan palsu, tapi benar-benar buat untuk ngedinginin roda. Jadi ini airflow-nya ada dan berfungsi. Jadi ini biar putaran roda tuh nggak terlalu panas. Nah, detailnya ini memang nggak seperti Atto 3 ada LED memanjang dari kiri ke kanan, tapi mirip banget. Ya, terus ini banyak list chrome di bumpernya. Setahu saya sih dari bentukannya, dari tampilannya yang superior sama standar itu nggak ada bedanya. Cuma nanti bedanya di roof railnya. Roof racknya nggak ada buat roof racknya, jadi dia nggak punya roof rail. Nah, sekarang kita sebelum bergeser ke samping, kita lihat dulu mesinnya. Kita lihat dulu mesinnya. Nah, hebatnya dia itu punya pegas untuk ngebuka bagasinya. Jadi tutup ruang mesinnya ini walaupun berat, tapi terbantu dengan adanya pegas di kiri dan kanan. Nah, karena kita sekarang udah lihat mesinnya, kita sekarang lihat bagaimana spesifikasinya. Jadi yang standar itu spesifikasinya dia baterainya 55,8, 55,4, dan kalau misalnya yang super itu 71,8. Bedanya di mana? Bedanya di maksimum tenaga. Kalau yang standar itu 120 kW dan yang superior itu 150 kW, torsinya 310 Nm. Bedanya apa? Kalau standar itu 0 sampai 100 10 detik, tapi kalau misalnya yang superior 0 sampai 100 itu bisa sampai 8 detik dicapainya. Nah, ini ya mirip-mirip semua seperti mobil BYD pada umumnya. Ini aki, ini mesinnya yang spesial. Kalau BYD itu menyebutnya 8-in-1 powertrain, jadi semua komponen mesin elektrifikasi semua ngumpul di sini.
Dan ini ada modul ABS-nya. Kalau kalian belum tahu, All-in-One Powertrain itu salah satu mesin yang hanya dimiliki sama BYD. Setahu saya di mobil listrik lain belum ada, karena ini patennya hanya BYD yang punya. Ya, itu dari sektor mesin. Sekarang kita akan ke samping. Ini ya, ada informasi battery location-nya ada di mana. Sama ini akinya ya, yang satu ini ada di sini. Oke, ini tutupnya cukup, nggak usah dibanting, tinggal digituin aja, nanti akan menutup. Ini kalau dilihat dari depan sudah ada kamera 360-nya ya. Kita bergeser ke samping. Nah, kita lihat spesifikasi rodanya. Ini kalau dilihat bannya pakai merek GT Control P10. Cukup panjang namanya. Terus ini ukurannya 225/55, ringnya 17. Nah, saya belum lihat lagi apakah yang standar itu ringnya lebih kecil. Harusnya sih sama saja. Ini ringnya pakai ring 17 dan motifnya ini dual tone, dia hitam dan silver, hitam dan chrome ya. Dan ini kalau dilihat remnya dia sudah cakram depan belakang harusnya. Nah, kemarin sempat lihat spesifikasinya itu shock breakernya, kalau orang-orang pernah udah nyoba di Gias kemarin itu dia empuk katanya. Kalau saya sih belum pernah nyoba, nanti kita tunggu test drive-nya. Tapi ini spesifikasi shock breakernya sama kayak seperti Atto 3 dan Dolphin. Dia MacPherson strut dan multilink, jadi pasti dijamin nyaman ya. Karena dia kalau suspensinya independen itu dia bisa bergerak kiri kanan secara mandiri. Ini ada tulisan LED teknologi, jadi lampunya udah LED. Nah, di spion ini juga sudah ada lampu LED dan kamera 360. Dan ini ada welcome lamp juga loh ternyata. Jadi nanti dia kalau misalnya kunci ngedeket, kondisi lagi dalam suasana gelap, dia akan gelap terang, nyala mati sendiri. Ini ada list chrome lagi, memanjang dari depan ke belakang. Dan ini juga ada list chrome lagi, memanjang dari depan ke belakang. Nah, bedanya yang standar itu nggak punya roof rail nih ya. Dia nggak punya roof rail yang memanjang dari depan ke belakang. Itu satu perbedaannya yang bisa dilihat langsung. Kita lihat dalamnya dari sini. Nah, kemarin sempat lihat itu kalau interior antara yang standar sama superior harusnya nggak ada bedanya, karena ini joknya udah full kulit. Nah, cuman dia memang belum nanti yang standar electric seat. Ini yang sudah electric seat yang superior. Terus ini alarm ya, indikator alarm. Ini dia soft touch. Ini ada wood panel warna black. Terus ini ada soft touch lagi, kulit. Sama ini ada kulit juga di handrestnya. Cukup mewah karena banyak panel-panel yang soft touch ya, di sini, di sini. Nah, ini kalau kalian tahu, kalau belum tahu ya, jadi ini sebenarnya kayak semacam defogger, tapi buat kaca spion. Kenapa? Kalau misalnya kalian berkendara pas hujan, dari mobilnya panas terus tiba-tiba dia jadi dingin kan, dia suka berembun di sini. Nah, ini gunanya adalah untuk menghilangkan embunnya ya. Oke, kita istirahat dulu. Nah, kita lihat detail-detail interiornya. Ini juga hard plastik ya, tapi ini tebal banget. Terus ini ada wood panel lagi warna black. Dan ini hard plastik juga, dan dia sudah soft opening nih. Kalau kalian lihat, ada sudah soft opening bukanya, jadi nggak langsung gedubrak gitu ya. Ini dalam paket pembeliannya ada manual book ya, P3K, sama ini ada aparnya. Di sini nggak ada pendingin ya, jadi nanti jangan tanyain ada pendingin atau enggak. Nah, itu dari fitur dari sisi samping, dan ini sudah ada bonus seal plate-nya. Seal plate-nya. Nah, sekarang ke baris belakang.
Kita lihat detailnya. Ini soft touch. Ini ada wood panel warna hitam. Ini juga soft touch dan ini juga soft touch. Nah, ini speaker. Nah, untuk detail speaker, kalau yang saya baca di spesifikasi ini sebenarnya speakernya speaker biasa, bukan yang premium. Tapi kalau kalian nanti coba muter lagu, suaranya lumayan mirip-mirip Dolphin yang premium suaranya. Terus ini ada lampu buat penerangan pintu. Jadi kalau misalnya nanti kalian keluar di kecepatan tinggi gitu ya, mobil lagi lewat, jadi dia notice tuh. Notice kalau pintu lagi dibuka. Nah, ini karena yang tipe superior, jadi dia dan tipe tertinggi dia jadi captain seat. Jadi nggak ada kursi baris tengahnya ya, nih bolong buat akses ke belakang. Di belakangnya tetap 2 baris juga, jadi bukan yang 3 headrest. Nah, ini untuk pengaturannya dia manual, bisa maju mundur dan rebah tegak. Sekarang kita akan coba masuk. Kita coba ngerasain duduk di dalam sini. Nah, ini kelihatannya luas ya. Jaraknya hampir lebih dari 5 jengkal. Masih ada. Ini tinggi saya 170, masih nyaman. Terus nih di bawahnya juga masih bolong nih. Jadi kaki masih bisa selonjoran. Ini kursinya sudah captain seat nih ya, ada penguncinya. Nah, kalau mau ngerasain duduk di belakang, ini udah posisi paling maju, tapi masih bisa mundur lagi. Jadi kalau mengatur kursi ini nih ada di sini buat maju mundurinnya, ya. Oh, ini paling mundur. Sekarang kita coba agak majuin sedikit. Nah, biar kita bisa ke belakang. Nah, ini kita senderin dulu. Di sini nih ada tuasnya. Nah, ini posisi paling nyender di belakang, ya. Kita sekarang coba duduk. Nah, ini masih lumayan nih. Oh, jaraknya nih sekitar 5 jengkal juga. Jadi memang nggak terlalu luas, tapi cukup lah untuk bawa keluarga 7 seater, 6 seater. Ini yang tipe tertingginya. Jadi dia masih lumayan luas tuh, kaki masih bisa selonjoran. Apalagi yang di tengah tuh dia masih bisa selonjoran. Dan ini kenapa atap belakangnya agak dekat ke kepala? Ini kira-kira 4 jari kalau saya ukur. Itu karena ada ini nih. Ada si roll untuk elektrik panoramiknya, tirainya. Ini kondisi kalau misalnya kita setengah bagasi, buka tutup setengah bagasi. Ini ada speakernya di sini gede banget, sama ada cup holder. Ini buat penahan seat belt. Ini juga di sini ada cup holder sama buat speaker. Nah, ini ya akomodasi bangku belakang. Lumayan enak duduknya. Terus dia juga nggak tegak karena ini bisa disenderin kursinya. Nah, sekarang kita ke belakang. Kita akan lihat bagaimana akomodasi bagasinya. Dan yang belum tahu, ini tuh dia sudah joknya Isofix. Jadi buat baby car seat dia sudah mendukung. Terus ini dia juga berpori juga, jadi dijamin nggak akan panas. Walaupun nggak kayak kursi depan, dia belum ada AC-nya, tapi ini pasti nggak akan panas karena dia berpori. Di sini tuh ada pengaturan AC-nya secara manual. Nah, AC belakang ini ternyata juga bisa diatur dari head unit. Nanti kita lihat di depan. Ada penuh pengaturannya di depan. Terus ini ada USB Type A dan Type C. Ini buat kompartemen naruh barang atau HP. Nah, ini ada seat pocket di sini sama seat pocket juga di sini. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, untuk bagasinya dia udah power back door. Jadi nggak perlu pakai tenaga. Ini buat buka tutupnya tombolnya. Ini buat tarik secara manual. Nah, buat yang belum tahu, ini ada kayak lambang mobil, ada tutupnya. Ini tuh buat keadaan darurat. Jadi kalau misalnya pintunya macet, bisa dibuka dari dalam. Nah, ini kondisi bagasi tadi waktu saya duduk.
Nah, kelebihannya nanti kalau misalnya pilih yang 7 seater, karena ini yang 6 seater, dia sampai baris tengahnya belum bisa rata lantai karena dia modelnya captain seat. Tapi nanti kalau misalnya pilih yang 7 seater, dia akan bisa rata lantai. Ini ada magnetnya nih, jadi dia nggak akan oblak-oblak kalau misalnya lagi jalan. Nih, cukup luas. Kalau berdasarkan data sini gedenya 630 liter. Lumayan loh ini. Buat bawa koper, punya 2 anak, aman. Bawa belanjaan juga masih aman. Nah, yang tanya ini apa? Ini tuh kompartemen tambahan. Kalau kalian pernah lihat mobil-mobil jenis kayak Veloz, Avanza, ini nih banyak nih kayak Expandernya ada kayak tempat penyimpanan seperti ini. Ini buat vest sama tire repair kit, sama ada segitiga pengaman juga. Nanti dibonusin sama pompanya juga gitu, walaupun nggak ada ban serep. Nah, ini lampunya masih halogen tapi nggak masalah. Ini ada nomor rangka nih di sini nih kelihatan. Nah, itu dia dari bagian belakang. Sekarang kita coba lihat explore ke dalam. Kita akan lihat-lihat fiturnya, bagaimana rasanya duduk di kursi driver si BYD M6 ini. Ini ya, penampilannya masih sama. Kalau door trimnya dia masih ada soft touch nih. Masih ada wood panel warna hitam, jadi lebih elegan. Terus ini warna chrome silver, ada garisnya juga. Sama ini ada soft touch juga. Sama ini juga ada ornamen chrome silver di sini. Nah, untuk pengaturan jendela, dia udah full auto tuh. Harusnya sih sudah ya semuanya tuh. Tuh sudah full auto. Sudah full auto. Ini juga full auto. Jadi sekali-sekali udah bisa buka kaca gitu secara otomatis. Ini juga tinggal sekali nutup, sekali nutup, sekali nutup kayak ini. Itu nutup. Nah, nutup semua secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk, kita rasain bagaimana duduk di sini. Dan untuk pengaturan kursi dia sudah electric seat ya. Jadi sini ada tombolnya kalau tadi sempat lihat. Nah, ini udah posisi paling mundur. Nah, ini setirnya juga sudah tilt teleskopik. Nih, pengaturannya ada di sini. Ada teleskopik dong. Nah, ini posisi paling enak menurut saya. Dan paha ini untuk tinggi 170 tertopang dengan baik. Bisa selonjoran. Oh. Sambil nyetir kaki kiri bisa sambil selonjoran nyantai. Nah, untuk detail-detail setir ini pengaturan kamera 360-nya. Nah, ini ada mode 3D, mode transparan, ada pantulan atau gambar dari berbagai sisi, jadi lebih aman nih kalau lagi pas jalan, lagi lewat jalan sempit, got, bisa kelihatan. Ini all around-nya, sama ada mode 3D nih bisa kelihatan. Jadi ini detail nih. Pas lampu nyala tuh di rem dia bisa ngedetect tuh lampunya nyala, mati nyala. Sama nanti kalau pintu kebuka dia bisa ngedetect juga. Tuh pintunya kebuka. Nah, ini untuk pengaturan kameranya bisa di-trigger berdasarkan parking sensor atau setir pas lagi belok, mundur. Terus sama transparent body view-nya juga bisa diaktifasi saat kecepatannya lebih dari 30 km per jam. Nah, lengkap nih pengaturannya. Oke, sebelum ke situ, ini buat pengaturan untuk layarnya ya, bisa rotate screen, bisa dari sini, bisa juga pakai suara. Nanti kita akan peragain beberapa ya. Ini buat ngatur jarak adasnya, nanti bisa dipraktekkan sambil jalan. Dan kalau kalian mau test drive, udah ada loh test drive-nya di BYD Arista Soekarno-Hatta Bandung ya. Nanti hubungi nomor sales yang di bawah aja. Ini buat ngatur kecepatan, sama ini buat nambah kecepatan. Ini buat lane keeping assist-nya ya. Buat stay jalan di tengah, ngebaca marka jalan. Ini Bluetooth teleponi, voice command. Oh, bisa tombol sini atau hi BYD gitu. Nanti dia respon. Oh.
Ini kayaknya suaranya lagi dikecilin, makanya dia nggak ada suaranya tuh. Nah. Hai BYD. Dia masih belum ada suaranya, nanti kita set ya. Nah, ini nggak ada suaranya. Oke. Ini untuk pengaturan menu ya, tuh di TFT. Jadi ini masih full analog, tengahnya TFT. Jadi TFT-nya itu tengahnya untuk menunjukkan regenerative braking nih ya. Ada standar sama larger bisa diatur dari sini. Sama untuk pengaturan mode eco, normal sama sportnya juga bisa dari sini. Ini tombolnya di sini ya. Nah, ini modenya buat mode itu sumber radio, jadi sumber suara. Nih bisa dinaik turunin dari sini tombol volumenya. Dan ini untuk geser-geser volume menu. Kalau mode dia untuk geser menu di head unit, tapi kalau yang tanda ini yang ada backnya, dia bisa geser-geser menu pilihan di TFT-nya. Ada konsumsi bahan bakar rata-rata, sama itu untuk front air volume sama AC juga bisa kelihatan di sini. Front temperature juga bisa kelihatan dari sini pengaturannya. Oke, itu ya dari TFT itu ada kayak jam, perpindahan gigi, suhu, mode berkendara, sama kapasitas baterainya tinggal berapa untuk jarak berapa. Ini tinggal 65% untuk jarak 344 km. Nah, kirinya itu KW-nya sama kanannya kecepatan itu RPM-nya ya. Oke, ini walaupun dia mobil keluarga ya MPV, dia flat bottom jadi sport banget ini setirnya. Dan di sini masih hard plastik ini ya sama tadi kan. Oke, sekarang kita hidupin dulu mobilnya biar nggak panas. Ini ada pengaturan blind spot monitoring, ada pengaturan auto hold, ini AC ya, sama front defogger, sama ini hazard. Nah, hazardnya di sini. Ini kenapa AC-nya nggak keras dingin? Karena ini lagi mode display. Banyak yang tanya, mobil nyala kok nggak jalan mobilnya? Nah, selain karena mobil listrik dia nggak ada suaranya, dia juga dia juga punya mode display. Jadi mode pengaman kalau misalnya nanti lagi pameran atau lagi di display, dia mobilnya kalau digas tuh nggak nyelonong gitu. Nah, kita sekarang explore detail-detail yang ada di dashboard ya. Ini AC sih biasa seperti AC konvensional biasa. Ini juga AC konvensional biasa. Nah, ini juga ada buat ngasih apa istilahnya, belokin udara AC, jadi biar nggak langsung ke muka gitu ya. Dan canggihnya lagi, walaupun harga yang 400 jutaan, di pengaturan AC-nya itu dia ada heater setahu saya ya. Nah tuh ada side mirror heating, jadi nanti kalau misalnya dia berembun hujan nggak akan basah dia. Itu kerennya. Terus sudah punya ventilated seat di kiri kanan penumpang dan driver. Tuh, ada bunyi suara. Tuh anginnya lagi keluar. Nah, sudah ada air purifier juga. Bisa purification. Nah, itu dia di auto. Tapi nggak usah, kita matiin dulu. Nah, kalau rearnya juga ada pengaturan tuh. Ada off sama rear locknya. Tuh, bisa kita atur dari sini. Tuh. Jadi kita bisa isengin keluarga, anggota keluarga atau teman-teman, kita dinginin aja gitu. Ya. Nah, keren sih. Jadi mobil 400 jutaan fiturnya selengkap ini setahu saya sih belum ada yang punya ya. Nah, sekarang kita lihat ini tadi dari sistem standar untuk pengaturan update software. Ya. Terus ini pengaturan ADAS, ada Intelligent Cruise Control ya, Adaptive Cruise Control maksudnya. Driving Assist Lane Support System nih yang tadi nih, ya bisa di on-offin atau prevention dari sini. Sama ada Emergency Lane Keeping Assist. Jadi mencegah mobil nabrak saat kita tiba-tiba ingin memotong jalur. Sama ada High Beam Assist. Ini juga ada Predictive Collision Warning untuk mencegah tabrakan di depan. Ada Automatic Emergency Braking. Ada blind spot assist, sama ada ESC tuh. Jadi ada pengaturan. Kalau misalnya nanti kita mau keluar, ternyata ada mobil, motor mau nyelonong, nanti mobilnya ngasih tahu, ngasih peringatan.
sama ada electric parking brake. Nah, ini bisa apa istilahnya? Bisa di on offin dari shifting gears or pressing the accelerator disengage APB. Jadi ini bisa di tuas transmisi sama jadi dari tuas transmisi bisa di offin si APB-nya. Jadi nanti untuk parkir paralel fungsinya. Nah, ada parking sensor sama panoramic image yang tadi udah ya, panoramic image. Ini energi konsumsi rata-rata sama regenerative braking-nya juga biasa diatur dari sini nih, dari layar. Sama sih sebenarnya. Yang di situ tulisannya standar larger, tapi sini standar sama height. Sama sebenarnya. Terus ini range mode-nya standar sama dynamic. Nah, ini tuh berpengaruh sama kemampuan menjelajahnya si range mode-nya itu. Nah, kalau vehicle dia ada steering assist mode sama sport. Nah, biasanya kalau comfortable tuh lebih ringan setirnya, kalau sport lebih berat. Sama brake assistnya juga. Kalau comfortable tuh dia lebih ringan, tapi kalau yang sport tuh lebih pakem biasanya. Nah, comfort parking. Oke. Service ini maintenance, pengingat service. Sama di sini ada front wiper check nih buat, jadi kalau mobil listrik tuh nggak boleh langsung dipatahin, jadi dia harus langsung dari sini saat lagi servis. Soalnya kalau nggak dinaikin gini, nanti dia akan mentok kap mesin. Rata-rata mobil BYD seperti itu ya. Nanti kalau kalian yang belum tahu, nah sama ini vehicle status check. Kayak kalau di HP tuh kayak boosting speed atau clearing cache gitu ya. Nah, oke, itu dari fitur-fitur kendaraannya. Ini buat ventilated seatnya tadi. Ini buat locks. Nah, locksnya itu bisa sambil auto power on atau auto power off. Jadi buka tutup kuncinya itu dari mobil dinyalakan atau juga bisa dari mobil dimatikan. Sama ini terang opening head di belakang tuh bisa diatur ketinggiannya. Kita coba. Ya, itu kan ada bunyi tadi peringatan. Nah, dia kan bukanya nggak full nih. Tuh, bukanya nggak full, cuma 61%. Kita tutup lagi. Jadi dia bukanya cuma 60%. Nah, oke. Ini pengaturan locks ya. Sama notification broadcast. Nah, buat kalian yang belum tahu, rata-rata mobil BYD itu sudah dilengkapi dengan suara-suara buatan. Nah, ini bisa dipilih standar sama brand. Tapi rata-rata suara sama standar suara buatannya itu dia modelnya bunyinya seperti angklung atau lonceng. Nanti kalau saya punya videonya saya akan sertakan di video ini ya, di video reviewnya. Tuh. Tuh ada tuh standar, ada suaranya. Kita coba lagi yang brandnya. Karena yang ini mungkin nggak lagi jalan, jadi dia cuma ngung doang. Nanti kalau misalnya sempat test drive sama BYD M6, saya bakal ngevideoin suaranya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat-lihat detail template dari home-nya. Itu ada navigasi, Spotify. Jadi ini tuh sudah, jika terhubung internet sudah bisa wireless Android Auto, musik online, Spotify, dan juga wireless Apple CarPlay. Sama ada radio juga. Nah, kalau mau belajar voice command-nya, ini bisa belajar dari sini. Ada apa istilahnya? Perintah-perintah suaranya pakai bahasa Inggris. Ini ada menu phone, radio, music, navigasi, sama sudah ada offline ya, offline map. Jadi kalian nih ya yang mau beli mobil ini atau mobil BYD yang lain jangan khawatir karena dia sudah punya offline map. Jadi nanti titik-titik charger akan kelihatan di sini. Terus Spotify, Android Auto, Apple CarPlay, Media Center ini buat apa ya? Kalau ada SIM cardnya mobilnya atau SD cardnya bisa masukin foto, video atau musik kesukaan kalian. Ini buat menu kamera 360. Timesnya bisa diganti-ganti harusnya tuh temanya. Jadi biar nggak bosen. Sama ada utility tool nih, disable auto start, data monitor sama file manager buat ngatur. Jadi ini sebenarnya
OS Android yang disebutnya BYD OS. Jadi walaupun dia disebutnya tablet Android, tapi cuma bisa dimasukin aplikasi BYD yang dimasukkan ke sini aja gitu, yang kompatibel. Sama ada fitur smart charging. Nah, ini yang buat kalian yang suka lupa charging bisa diingetin sama mobilnya dari sini. Oke, itu ya udah detail-detail fitur-fitur yang ada di mobil ini. Jadi nanti kalian kalau misalnya pengen punya mobil ini, pengen tanya-tanya, boleh nanti tanya-tanya ke BYD Arista Soekarno-Hatta, hubungi aja nomor salesnya yang di bawah sini. Nah, ini ada wireless charging juga. Ada yang tanya juga, ini bisa dibuka nggak? Nggak bisa, karena yang nyala cuman kiri, yang berfungsi, yang kiri nggak bisa berfungsi, cuma buat naruh HP aja, yang kanan yang bisa berfungsi gitu. Jadi cuma sebelah. Nggak kayak diesel, kalau diesel kiri kanan, ya. Nah, ini buat naruh kunci, sama kalau nyari chargeran di sini ada. Tuh, ya, udah fast charging lagi, USB Type A sama Type C, sama ada power 12 soket. Nah, ini yang tanya buat apa? Ini buat SD card-nya, SD card atau SIM card-nya. Saya belum tahu, tapi sih kalau dari mode dari lubang-lubangnya itu SIM card, ya. Oke, nah untuk detail-detail lainnya, ini ada vanity mirror, sudah LED. Ini juga ada tombol lampu, ya, buat lampu kabin juga. Ini buat lampu pintu, sama ini buat elektriknya si panoramik, tutup panoramiknya. Ini juga sudah vanity mirror, sudah ada lampu LED-nya. Nah, sebelum kita menutup review video ini, kita peragain dulu voice comment apa aja sih yang bisa. Nih ya, misalnya, "Hi BYD, open the blind." Tuh, dia ngebuka. Nah, "Hi BYD, open window." Nah, dia ngebuka. Tuh, "Hi BYD, close window." Nah, dia nge-close. Oke, itu aja ya review dari BYD M6 yang tipe superior Captain Seat 6-seater, ya. Jadi nanti kalian yang punya pertanyaan boleh langsung hubungi nomor di bawah. Penutupnya kita akan memperagakan apa sih kegunaan remote ini kalau kalian punya remote-nya nanti. Karena nanti dalam paket pembelian punya dapat 2 remote, satu kunci utama sama kunci cadangan, dan punya kartu NFC. Bisa ditempel di sini nanti. Nih ya, kita peragain gunanya apa aja. Kalau ngunci, buat ngunci mobil biasa. Kalau buka, buat buka pintu mobilnya pasti. Tapi ini juga berguna untuk buka kaca. Nih, kalau ditahan lama, nanti kacanya harusnya mah kebuka semua ya. Tapi ini karena dalam mode standby dia belum bisa. Tapi ini juga bisa buat buka pintu bagasi belakang, tekan 2 kali. Nutupnya juga bisa dari sini. Nah, sama juga kalau misalnya nanti mobilnya mau dinginin dulu, bisa matiin hidupin dari sini. Indikatornya apa? Biar kalian nggak bingung nih. Indikatornya dari lampu sen. Kalau lampu sennya sempat berkedip, berarti dia mobil udah mati. Kalau mau nyalain lagi ya tinggal pencet lagi aja yang lama. Tuh, nanti mobilnya nyala. Oke ya, sekian review dari video di channel. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan klik komen di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Bye-bye.